Sebenarnya ini cerita sudah lama, sudah lalu, sudah bertahun-tahun. Ini cerita terjadi di Arab. Ada seorang wanita pas di hari pernikahannya. Biasa kalau di Arab acara pernikahan beda sama akad nikah. Kalau di sini akad nikah misal pagi, pestanya malam kan? Kalau di sana enggak. Kalau akad nikah bisa 1 tahun sebelum pesta. Kenapa? Karena di sana tidak ada namanya bacaran. Dan saya sarankan kepada banyak jamaah, salah satu cara untuk kita mengatasi masalah kita seperti masalah bacaran termasuk dosa besar, saya bilang kenapa tidak disisihkan seperti di Arab. Mereka akad sudah sah suami istri, tapi tidak boleh sendirian berdua, harus ada muhrim, ibunya atau siapa. Tapi sudah mereka boleh salaman karena sebagai ini, boleh duduk di misal di rumah orang tua yang perempuan, duduk di rumah ngobrol-ngobrol sambil malam karena sudah namanya suami istri. Tapi tidak boleh sendirian karena belum memenuhi masalah syarat untuk buat pesta, memberitahu banyak orang. Jadi selama dalam 1 tahun ini mereka sebenarnya saling mengenal. Kalau memang sudah cocok, lanjut. Kalau tidak, pisah. Jadi ada wanita, maaf saya keluar dari cerita ini, tapi yang membuat tertarik cerita ini wanita salihah. Pas acara pernikahan, malam hari habis maghrib dia sudah disiapin sama ibunya, sama adik-adiknya yang perempuan siapin. Ya biasa kalau wanita mau nikah kan perhiasannya luar biasa ya. Sampai kita tak tahu ini wanita yang asli atau yang palsu. Saking banyak make upnya, banyak hiasannya. Tapi subhanallah wanita ini begitu sudah selesai persiapan, dia dengar azan Isya. Dia minta sama ibunya, "Bu, saya mau salat Isya dulu." Terus kata ibunya, "Ya silahkan. Tapi sepertinya wudhu saya maghrib tadi sudah batal, saya mau wudhu." Jangan. Nanti kalau wudhu rusak semua. Kan make upnya kan banyak kan, apalagi sudah capek dari mungkin maghrib atau jam berapalah. Kata ibunya jangan. Anaknya tetap mau wudhu dan salat Isya. Kata ibunya begini, kan saya ibumu kan, dan kata Allah bertaatlah kepada ibumu, jangan macam-macam. Ini tamu-tamu sudah nunggu lama di bawah, tidak perlu, jangan salat, jangan wudhu dan jangan salat. Maaf ibu, memang saya harus taat kepada ibu, tapi dalam hal taat kepada Allah. Kalau ada maksiat tidak ada taat. Pokoknya mundar mandir balik bola sambil keras-keras sama ibunya. Ibunya malah bertanya, kalau kamu tidak mau turutin saya dan tetap kamu mau wudu dan kemudian salat, saya tidak akan ridha terhadapmu sampai hari kiamat. Kata anaknya, maaf ibu, saya tetap mengutamakan ridha Allah. Kata ibu, terus nanti tamunya bilang apa? Kok habis karena air kan sudah rusak semua, bagaimana nanti di hadapan tamu? Terus kenapa ibu kalau tamu-tamu kan tidak nampak cantiknya? Ibu apakah berharap saya cantik di hadapan mata orang tapi di hadapan mata Allah tidak? Akhirnya tetap anak itu menjalankan apa yang dia mau. Kemudian dia ambil air wudu, kemudian salat, ditunggu sama ibunya. Kemudian dalam keadaan sujud kok lama. Datang ibunya, gerakan dia dalam keadaan sujud, ternyata meninggal dunia. Di hari pernikahan dia, tetap dia mengutamakan salat, kemudian meninggal dunia. Itu bapak ibu, kalau ada orang menghargai ibadah, menghargai Allah, wallahi terjamin husnul khatimah. Hadis Rasulullah dalam cerita tadi, Rasulullah bersabda, Inna Allah idha habba abdan ista'malah. Qalu wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Qalu yuwaffiqhu fi amali khairin thumma yaqbidu alaih. Kata Rasulullah SAW, Allah kalau mencintai seorang hamba, diberikan taufik. Coba bayangkan Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang hadir dapat taufik dari Allah.
Kalau Allah, kata Rasulullah di hadis yang dihasankan oleh ulama, kata Rasulullah, barang siapa yang dicintai Allah akan diberikan taufiknya untuk laksanakan amal ibadah dan dicabut niyawahnya saat ibadah itu. Faham Bapak Ibu? Allah mencintai seorang akan buka pintu taufiknya agar melaksanakan sebuah ibadah. Saat dia beribadah, Allah perintahkan malaikatul maut cabut nyawanya. Itu namanya apa? Husnul. Berarti Bapak Ibu menuju ke husnul khatimah harus Allah cintai kita. Bagaimana kalau Allah mau mencintai kita? Beraktivitas kita memalukan. Ini yang harus kita hati-hati.